Shalom dan selamat pagi semua anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Nah, hari ini kita masih melanjutkan pelajaran matematika kita yang hari Senin kemarin, lanjutan dari bab 9, itu mengenai pengukuran sudut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam mengerjakan soal di latihan 1, bagaimana cara mengukur besarnya sudut. Kalian boleh buka buku paket halaman 143. Halaman 143, latihan 1. Nah, kita akan kerjakan sama-sama ya. Bagaimana untuk mengukur besar sudut dengan menggunakan busur derajat. Hari Senin kemarin Mem sudah beritahukan kepada kalian, untuk hari ini kalian siapkan busur derajat supaya kita bisa menghitung sama-sama. Nah, ini adalah busur derajat. Nah, sebelum kita masuk ke soalnya, ini adalah Mem mau jelaskan dulu, ini adalah busur derajat ya. Jadi busur derajat ini adalah setengah lingkaran. Nah, di sana ada angka yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah. Nah, kalau dari kiri, busur derajat ini dimulai dari angka 0, bergerak dia ke sebelah kanan sampai di angka 180 ya, 180 derajat. Begitu juga dari kanan bergerak ke kiri, dimulai dari angka 0 sampai 180 derajat. Berarti besarnya busur ini adalah setengah lingkaran atau 180 derajat. Nah, yang perlu kalian perhatikan di dalam busur ini, yang garis tengah ini garis tengah ini adalah titik tengah ya, titik tengahnya. Berarti titik tengah dari busur derajat ini, titik tengahnya, kalau kita lihat garisnya ini sampai ke atas, dia berada di angka 90. Angka 90 ya. Nah, kemudian yang kedua, yang penting kalian perhatikan adalah garis yang di bawah ini. Garis yang di bawah ini, garis yang horizontal ini atau garis yang datar ini adalah garis titik nol ya. Garis titik nol. Nah, untuk mengukur besar sudut, kita menggunakan busur ini dengan garis yang bawah ini, dengan garis titik nol ini. Nah, nanti garis itu, salah satu garis sudut yang kita mau ukur, kita tempatkan di titik tengah ini ya, di titik tengah ini. Oke, sampai di sini kalian sudah paham ya. Nanti kita akan praktekkan untuk mengukur besar sudut. Oke. Nah, sekarang soal yang nomor 1. Lihat semua bukunya, soal nomor 1. Tuliskan nama sudut dan kaki sudut setiap gambar berikut. Coba lihat gambar yang A. Gambar yang A ini ada gambar sudut A, B, C. A, B, C. Nah, kita disuruh untuk menuliskan nama sudut dan kaki sudut. Nama sudutnya adalah, kita mulai dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ya. Untuk nama sudut bukan dari tengah ya. Jadi dari ujung kiri ini ke ujung kanan ini atau dari kanan ke kiri. Oke, sekarang kita tulis nama sudut untuk nomor 1A adalah, anak-anak tahu apa nama sudutnya? Oke, kita akan tulis nama sudut. Nama sudutnya adalah berarti sudut ABC ya, sudut ABC, atau kalau kita ambil dari kanan ke kiri CBA atau sudut CBA. Oke. Nah, sekarang yang ditanya kaki sudutnya, kaki sudut dari nomor 1A ini. Nah, kemarin, hari Senin kemarin kita sudah pelajari kaki sudut. Kaki sudut itu yaitu
dari garis A ke B, atau bukan dari A ke B ya, dari garis B ke A itu dinamakan kaki sudut, atau dari B ke C ya, B ke C. Jadi ini adalah kaki sudut. Nah, berarti kaki sudut dari gambar ini adalah kita tulis dari titik tengah ini ya, dari titik tengah ini, dari B ke A ya. Oke, berarti kaki sudut sama dengan BA dan BC. Jadi di sini di gambar A ini ada dua kaki sudutnya, itu BA dan BC. Oke, nomor 1A sudah. Sekarang nomor 1B. Nomor 1B, apa nama sudut dari gambar yang bagian B ini? Siapa yang tahu? Sama halnya dengan nomor 1A. Jadi kita tulis nama sudutnya adalah, kita mulai dari sini ya, dari kiri ini DEF atau FED. Jadi kita tulis sudut DEF atau sudut FED. Oke. Nama kaki sudutnya, kaki sudut sama dengan, lihat ya, kaki sudutnya adalah dari titik tengah ini, dari tengah ini ya, ED dan EF. Jadi kita tulis di sini kaki sudutnya adalah ED dan EF. Oke, nomor B-nya sudah selesai. Sekarang nomor C. Ini ada di sini gambar sudut IHG ya, ada IHG. Nah, nama sudutnya untuk bagian C adalah sudut IHG ya. IHG atau H ya, kita datang dari sini, HGI. Nama sudutnya adalah sudut IHG atau GHI ya, atau GHI. Oke. Sedangkan kaki sudutnya adalah kita ambil dari tengah ya, HI dan HG. HI dan HG ya. Nah, ini nomor 1A sudah, nomor 1B sudah, nomor 1C sudah. Berarti untuk nomor 1 kita sudah kerjakan. Nah, sekarang lihat soal nomor 2. Soal nomor 2, ukurlah besar sudut berikut menggunakan busur derajat. Oke, semua ambil busur derajatnya. Kita akan mengukur besar sudut yang ada di gambar ini. Kita mulai dari 2A. 2A kita akan ukur, ambil busurnya. Nah, sekarang kalau untuk mengukur besar sudut, pastikan gambar sudut yang mau kita ukur harus berada di dalam busur ini ya. Harus berada di dalam busur ini. Jadi tidak boleh kita mengukurnya, nggak boleh seperti ini. Sedangkan gambarnya ini ada di luar busur ini.
Ya nggak bisa kita menghitung berapa besarnya, atau kita kita bikin seperti ini ya nggak bisa karena ini gambarnya di luar busur ini. Jadi pastikan kalau kita mengukur besar sudut, pastikan gambar yang mau kita ukur ini, gambar sudut yang mau kita ukur ini berada di dalam busur derajat ini. Bagaimana caranya? Tadi memang sudah jelaskan bahwa kita mulai dari titik garis nol ini ya, dari garis nol ini. Nah, kita tempatkan garis nol ini di salah satu garis sudut yang mau kita ukur. Oke, jadi ini harus berimpit dengan garis sudut yang mau kita ukur. Kita lihat ya. Nah, kalau seperti ini posisinya nggak bisa ya, karena nggak dapat semua gambarnya. Berarti kita harus balik busurnya. Busurnya ini ke arah bawah. Nah, kita tempatkan garis yang ini berada di garis nol ini. Garis nol yang garis busur kita ini ya. Oke, dan ujungnya ini, sudutnya ini harus tepat di titik tengahnya ini, di titik 90 ya, supaya nggak miring-miring gambarnya, supaya bisa nanti pas ukuran besar sudutnya. Oke, kita tempatkan garis yang di atas ini, garis titik nol ini, garis nol ini berada di garis sudut yang mau kita ukur. Oke, seperti ini. Kalau sudah, nah, kalian lihat garis kan di buku kita, di buku paket kita, gambarnya ini yang biru ini yang mau kita perhatikan. Berapa besar sudutnya, ujungnya ini nanti kita tarik ke atas, kita perhatikan. Oke. Ini kita tempatkan, ukur. Nah, perhatikan garis yang biru ini, perhatikan sampai ke atas. Nah, sampai ke atas. Nah, kalau titik tengah, kalau gambar sudut ini sudah lebih dari 90 atau dari titik tengah busur ini, maka kita ambil angka yang besar ya. Angka yang besar mana? Ya, angka yang besar yang lebih dari 90. Berarti angka yang di bawah ini. Nah, garis ini kita tarik ke bawah, garis yang biru yang ada di gambar di buku, kita tarik ke bawah, dia berada di antara 100 dan 110. Sudah lebih dari 90 ya, sudah lebih dari 90, maka kita ambil angka yang besar atau angka yang merah ini. Berada di antara 100 dan 110. Berarti kita ambil ini, besar sudutnya ini adalah 105 ya. Kita tulis 105 derajat. Oke. Kalau 105 derajat itu berarti nama sudutnya adalah sudut tumpul. Kalau lebih dari 90 maka dia adalah sudut tumpul. Kita tulis ini sebelah sudut tumpul. Kemudian perhatikan yang bagian B-nya. Bagian B-nya kita akan ukur besarnya sudut ini. Nah, sama, tempatkan garis 0 ini di salah satu garis sudut yang mau kita ukur. Himpitkan ya. Nah, nanti ini yang titik tengah ini tempatkan pada titik tengah busur ini ya. Oke. Kita akan tempatkan ini garis, luruskan ya. Oke. Nah, lihat garis gambar yang ada di buku. Nah, tarik garisnya ke bawah. Tarik garisnya ke bawah. Nah, lihat. Nah, angka 90 kan masih jauh di sini. Berarti dia ini belum lebih dari 90. Berarti ambil angka yang kecilnya. Angka yang kecil yang di bawah 90. Lihat ini garisnya. Berarti ini lurus ke bawah. Berarti berada di antara 40. Ini berarti berada di antara 30 dan 40. 30 dan 40 ya, kita tarik ini. Berarti kita ambil di angka 35.
35 derajat. Berarti besar sudut ini adalah 35 derajat. Kalau 35 derajat itu adalah namanya sudut lancip. Oke, kita tulis di sini sudut lancip. Kemudian yang bagian C. Bagian C ini kita ukur besarnya. Nah, ini ukur besarnya, sejajarkan garis yang merah ini dengan garis 0 ini ya. Nah, titik tengahnya ini berada di titik sudut ini. Oke, kita tempatkan. Nah, sekarang lihat garis merahnya. Garis merahnya kita lihat sampai ke atas. Sampai ke atas dia. Berarti dia belum lebih dari 90 ya. Belum lebih dari 90, berarti kita ambil angka yang hitam ini. Yang angka di bawah 90. Lurus ke atas berarti dia berada di angka 50. Berarti besar sudut ini adalah 50 derajat. Kalau 50 derajat, nama sudutnya adalah masih lancip ya. Oke, yang bagian D. Yang bagian D ini kita lihat, nah tempatkan lagi garis merah ini berada di garis busur yang bawah ini ya. Nah, titik tengahnya ini berada di titik tengah gambar ini. Oke. Luruskan. Nah, luruskan. Kemudian lihat garis merah yang digambar di buku. Lihat, tarik ke atas. Nah, ini ya garis merahnya, lurus tarik ke atas, berarti ini berada di angka 90. Berarti berada di angka 90. Berarti ini tegak lurus ya. 90 derajat adalah sudut apa anak-anak? Iya, sudut siku-siku ya. Berarti ini nama sudutnya adalah sudut siku-siku. Kemudian yang E kita ukur kembali, sejajarkan garis 0 dengan garis yang ada di gambar di buku. Nah, lihat garis ke atas. Yang hijau ini, garis yang ada di buku ini, lihat garis ini ke atas. Nah, ini gambarnya, gambar yang di buku ini dari sini ke sini, ini adalah gambar yang hijau. Nah, gambar yang hijau ini sudah lebih dari titik 0, titik tengah. Sudah lebih dari titik tengah. Sudah lebih dari 90. Berarti kalau gambarnya ini lebih dari 90, kita ambil angka yang lebih besar dari 90. Berarti ambil angka yang di bawah ini. Kita lihat ini berada di antara 120 dan 130. Berarti kita ambil di tengah-tengahnya ini 125 derajat. Ya, kenapa kita ambil angka yang besar ini? Karena sudah lebih, gambarnya ini, besar gambar yang ada di buku ini sudah lebih dari 90. Kita ambil berarti ini 125 derajat. Nah, 125 derajat itu nama sudut. Nama sudutnya adalah sudut tumpul. Ya, jadi sampai di sini anak-anak sudah bisa memahami ya. Ini adalah sudut tumpul, sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, pertanyaannya yang 3A, ada berapa sudut yang terbentuk pada gambar di atas? Nah, kita lihat ini gambarnya. Kita akan hitung ada berapa sudut pada gambar ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti jawaban 3A ada 13 sudut ya. Nah, nomor 3A berarti 13 sudut. Jawabnya adalah 13 sudut. Oke.
Kemudian 3B, sudut manakah yang paling besar? Tuliskan besarnya. Oke, untuk mengetahui mana yang besar, kita harus mengukur besarnya sudut ini. Oke, ambil busurnya, kita lihat. Nah, kita mulai dari sini ya. Dari huruf A ini kita ukur dulu berapa sudutnya, besar sudutnya. Oke, yang ini besar sudutnya, perhatikan. Nah, besar sudutnya ini berada di angka 70. Berarti di sini kita tulis 70 derajat. Kemudian yang J ini kita hitung lagi. Luruskan. Ini gambarnya berarti sudah lebih dari 90. Ambil angka yang besar ya, yang bawah, yang warna merah ini. Ini tarik ke atas, berarti 125. Ini 125 derajat. Kemudian kita akan hitung yang B. Yang B ini boleh ya sambil perhatikan, boleh sambil ikutin meme ya. Nah, ini yang B ini berarti gambarnya lebih dari 90. Kita tarik garis ini ke bawah. Ini berada di angka 115 derajat. Kemudian yang C ini kita akan ukur. C ini gambarnya kurang dari 90, berarti ambil angka yang di atas, angka yang kecil, lebih kecil dari 90. Ini kita tarik garis ke atas di angka 50. Berarti ini 50 derajat. Kemudian kita akan menghitung besarnya sudut BCD. BCD ya, ini yang terbuka ke atas. Oke, kita ukur ini BCD. Ini kurang dari 90, berarti ambil angka yang kecil ya. Ini berarti 80. Sekarang ini kita ukur. Ini kita ukur dari kanan ini ya, kita lihatnya dari kanan. Dari kanan berarti ini kurang dari 90. Kurang dari 90. Nah, lihat, perhatikan garisnya. Garisnya ini berada di angka 35. Ini yang B. Yang B ini berada di angka, ini B. B ini lebih dari 90. Berarti ini 110 derajat. Kemudian ini angkanya di 35 derajat. Kemudian ini kita ukur. Kemudian ini kita ukur. Ini lebih dari 90, berarti 140 derajat. Kemudian ini 35 derajat. Ini 35 derajat ya, karena bertolak belakang ini pasti sama besar sudutnya ya. Ini 35, berarti sini 35. Tapi untuk memastikan kita ukur juga ya. Nah, ini berada di angka 70 derajat. Nah, sekarang ini
kurang dari 90. Berarti ini di sini ya 75 derajat. Nah, ini sudah, berarti ini masih ada satu lagi ya. Ini CIH. CIH ini kita ukur CIH lihat garisnya. Garisnya ada di angka 140. Karena ini bertolak belakang, berarti ini juga sama besarnya. Ini bertolak belakang 140 derajat. Nah, ini sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi ini. Nah, kita akan lihat sudut manakah yang paling besar. Sudut mana yang paling besar? Nah, kita akan tulis sudut yang paling besar adalah yang nomor 3B. 3B, sudut perhatikan, sudut mana yang paling besar? Angka yang mana yang paling besar? Angka 100, angka 140. Angka 140 itu adalah sudut DEG. Sudut DEG dan sudut mana? CIH. CIH. Berapa besar sudutnya? Sama dengan 140 derajat. Atau mungkin nggak persis 140 ya, bisa 141, 142. Ya, itu beda sedikit, nggak masalah ya. 140 derajat. Oke, yang bagian C-nya, sudut manakah yang paling kecil? Nah, kita lihat sudut mana yang paling kecil. Bagian C-nya, sudut yang paling kecil adalah di angka 35 derajat. Ada berapa ini angka 35 derajat? 1, 2, 3. Oke, berarti sudut yang paling kecil adalah sudut C, sudut BCI. Ini 35, ini 35, ini 35. Berarti sudut, kita ambil ya sudut G dari sini dulu. GI, sudut GFH. Ini sudut GFH ya. Sudut GFH. Ini sudutnya. Sudut GFH. Terus sudut mana lagi? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Berarti sudut DIC. DIC ya. D atau DCI. DIC. Oke, DIC. Kemudian sudut mana? Sudut DCI. Sudut DCI. Berarti ada, ini besar sudutnya sama dengan 35 derajat. Ini yang paling kecil. Kemudian yang bagian D-nya, adakah sudut yang besarnya sama? Tuliskan. Oke, tadi kan kita sudah ambil tadi yang bagian C itu,
sudut yang sama adalah 35. Berarti kita tulis di sini sudut yang sama besarnya adalah, kita ambil dari yang terkecil dulu ya. Dari sudut 35 derajat. Itu sudut mana? Sudut GFH, kemudian sudut DIC, kemudian sudut DCI. Itu adalah 35 derajat. Kemudian mana lagi yang sama? Oke, 140. 140 derajat sama dengan sudut DEG, terus sudut CIH, sudut CIH. Nah, yang E urutkan sudut dari yang besarnya paling kecil. Oke, kita urutkan sekarang dari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah tadi 35 derajat, berarti GF, sudut berarti kita urutkan dari yang terkecil, sudut GFH, kemudian DIC, kita tulis ya, sudut GFH, DIC, sambil perhatikan gambarnya ya. Sudut DCI, dari yang paling kecil ya. Nah, dari yang paling kecil, kemudian ini adalah yang paling kecil, itu 35 derajat. Sedangkan yang 140 sama dengan sudut 140 tadi, sudut DEG dan sudut CIH. Berarti ini dari yang kecil ya. Ini yang kecilnya, ini yang besarnya. Atau mau ditulis dari urutan kecil 35, 70, ya nanti kalian bisa ya. Dari 35, 50, dari yang terkecil ke paling yang terbesar boleh. Yang penting kalian sudah paham untuk caranya ya. Oke, itu adalah bagian E. Bagian E-nya sudah selesai. Ya, yang E-nya sudah selesai. Kemudian kita lihat selanjutnya. Nomor 4. Tulis jenis sudut setiap gambar berikut. Nah, hanya melihat gambar ini kita sebenarnya sudah bisa untuk menentukan jenis sudutnya. Nah, yang ini, lihat soal yang nomor 4, tuliskan jenis sudut setiap gambar berikut. Yang A ini kalau kita lihat, kita ukur dulu. Ini adalah sudut 90 derajat. Berarti sudut 90 derajat itu adalah jenis sudutnya siku. Oke, yang B. Yang B ini kita lihat, kita ukur. Dia 90. Ini 90 juga ya. Berarti 90 adalah sudut siku. Yang C ini berapa besar sudutnya ini? Yang C ini besar sudutnya ini kurang dari 90. Berarti ini 45 derajat. 45 derajat sudut apa anak-anak? Lebih kecil dari sudut siku-siku, berarti sudut lancip. Yang bagian D ini besar sudutnya 115 adalah sudut tumpul.
kemudian yang E, E, kelihatan? Ini yang E ini kita tempatkan di garis 0, kemudian lihat ke kanan, ini 115 berarti adalah sudut tumpul. Ini kita sudah jawab. Ini siku-siku 90, siku-siku 90, lancip 45, tumpul 115, tumpul 115. Ini 115 tadi apa? Coba kita ukur lagi. 115. Oh, ini 110 ya. Ya, tapi sama, tumpul juga 115, 110, tetap dia masih sudut tumpul ya, 110. Oke, sekarang yang terakhir, yang nomor 5. Sudut apa saja yang terbentuk pada setiap pertemuan sisi pada segitiga KLM? KLM berikut, tentukan juga besar dan jenis sudutnya. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa besarnya sudut untuk segitiga, besarnya sudut untuk segitiga ini adalah 180 derajat ya. 180 derajat. Jadi sudut ini ditambah sudut ini ditambah sudut ini, jumlahnya nanti adalah 180 derajat. Nah, kalau untuk di segi 4 juga, di segi 4 nanti baru dia 360 derajat ya, tapi itu untuk berikutnya kita pelajari. Nah, untuk nomor 5 ini kita akan kerjakan, kita akan lihat ini berapa besar sudutnya ya, kita ukur ini KML ya, KML kita ukur dulu satu-satu. Nomor 5 berarti nomor 5 sudut KML sama dengan berapa? Kita ukur KML. KML itu berarti kita lihat busurnya. Lihat busurnya. Tempatkan garis 0 ini di garis gambar ini. Jadi ini perhatikan garis yang hijau, berarti ini 90 ya. Berarti ini 90. Ini 90 berarti siku-siku. Nah, kita tulis KML sudutnya 90 derajat. Kemudian sudut MKL, sudut MKL ya, sudut MKL berapa? Ini tadi sudah, sekarang ini mau kita hitung sudut K-nya ini ya, MKL. Sudut MKL. Perhatikan yang warna hijau ini. Warna hijau, garis yang warna hijau ini, lihat ke atas. Ini masih kurang dari 90, berarti ambil angka yang kecil ya. Angka yang berwarna merah ini. Ini berada di 65 derajat. Jadi kita tulis sudut MKL sama dengan 65 derajat. Kemudian satu lagi, sudut KLM. Ini ya, sudut L ini mau kita hitung. Sudut KLM. KLM kita ukur dulu. Kita ukur, lihat garisnya, garis yang hijau. Garis yang hijau ini ke atas berarti masih kurang dari 90. Ambil angka yang kecil atau yang berwarna hitam ini. Ini
berada di antara 20 dan 20, berada di antara 20 dan 30. Berarti 20, 25 derajat. Oke. Berarti ini kita tulis 25 derajat. Nah, untuk memastikan ini besarnya sudut segitiga ini harus 180 derajat. Coba kita hitung. Benar nggak? Ini 90 ditambah 65 ditambah 25. Ini 10, 15, 16 berarti 180. Benar ya? Atau untuk mencari salah satu sudut ini, kalau dua sudut ini sudah diketahui berarti 90 tambah 65 sama dengan berapa? Dikurang 180, maka dia nanti akan ketemu di angka 25 ya. Berarti ini 180. Nah, sekarang kita sudah kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Nah, kalian bisa lihat nomor 1 sampai nomor 5 ya, kita sudah kerjakan semua. Oke. Kalau ini kita sudah kerjakan semua, Mem berharap kalian sudah bisa untuk menggunakan busur derajat ya. Yang pasti kalian tempatkan garis yang ada di busur ini, garis bawah ini atau garis nol ini di salah satu gambar yang mau kita ukur. Harus lurus ya, nggak boleh bengkok-bengkok. Nanti nggak ketemu besar sudutnya. Oke, jadi dengan mengerjakan soal latihan 1 ini, tentunya kalian sudah paham untuk menggunakan busur derajat. Nah, sekarang kalau itu sudah paham, yang menjadi tugas kalian adalah kerjakan PR ya. PR. Kerjakan latihan 2 halaman 146 ya, 146 ini nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2. Nomor 1 ya 1A, 1B, 1C, 1D sampai E. Nomor 2 juga 2A, 2B, 2C, 2E. Nanti ini dikerjakan semua ya. Nomor 1 dan nomor 2. 1A, B, C, D, E. Oke, kita tulis aja sini. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Kemudian nomor 2-nya 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. 2A, 2B, 2C, 2D, dan 2E. Nah, contohnya untuk nomor 1 ini, kita Mem kasih satu contoh ya, nomor 1A. Ini kita hitung besarnya, ini adalah apa ini besar sudutnya ini? Ini besar sudutnya ini adalah 40 ya. Kemudian yang B ini ini 60. Yang C ini ini 80. Nah, ini contohnya Mem kasih nomor 2A. Contoh nomor 1A ya. Nomor 1A, sudutnya ini adalah 40
ini 40, 60, 80. Nah, kalau kalian jumlahkan ini semua, nanti hasilnya adalah 180. Kalau lebih dari 180 atau kurang dari 180 berarti ada yang salah ya. Berarti ada yang salah. 80 tambah 40, 120 tambah 60, berarti ini totalnya semua adalah 180 ya. 80 ditambah 40 tambah 60 sama dengan 180. Ini adalah contoh untuk nomor 1A ya. Kemudian nomor 2B ini nanti kalian bisa kerjakan, ukur pakai kusur derajat ya. Diukur berapa besarnya sudut C, B, dan A. Nanti jumlahnya harus 180. Sama dengan nomor 2. Nomor 2 ya, nomor 2 hanya ini ada 2 sudut sudah dikasih tahu, tinggal mencari sudut yang satu lagi. Jadi kalian coba gunakan busurnya supaya lebih paham ya. Semakin sering kalian gunakan busurnya, maka semakin gampang untuk mengukur sudutnya ya. Jadi anak-anakku, inilah pelajaran kita pada hari ini. Kita sudah mengerjakan latihan 1 dan jangan lupa PR-nya adalah latihan 2. Kerjakan di buku PR ya. Dikumpul paling lama hari Jumat. Paling lama hari Jumat. Kalau sudah selesai nanti boleh dikirim ke Mem Rusli ya. Oke anak-anakku, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mengucapkan selamat belajar, selamat siang, dan Tuhan memberkati. Terima kasih.